Oke teman-teman, selamat datang di channel Code with Tian. Jadi uh, saya akan membahas tentang ASP.NET Core ya teman-teman. Jadi apa itu ASP.NET Core? Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu ASP.NET Core ini sendiri. Cuman kita akan langsung aja bahas terlebih dahulu dari awal pengenalan tentang ASP.NET Core ini. Oke, kita langsung aja ya. Apa sih ASP.NET Core ini? Jadi, ASP.NET Core ini adalah sebuah framework open source dari Microsoft ya, untuk membangun aplikasi web modern serta API ataupun microservice. Jadi framework ini tuh evolusi dari ASP.NET yang lama, tetapi memang jauh lebih ringan, cepat, dan juga fleksibel, bahkan cross platform ya teman-teman. Jadi nggak seperti ASP.NET versi yang sebelumnya, yang lama itu hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows aja. Nah kalau sekarang itu ASP.NET Core ini bisa dijalankan di Windows, di Linux, ataupun di macOS. Lalu apa sih kegunaan atau fungsi dari ASP.NET Core ini? Jadi fungsinya itu untuk membuat website ya, lalu juga membuat REST API. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya front end ya, atau misalkan ngerjain front end pakai React, pakai Vue, misalkan pakai Angular, atau misalkan kayak mobile apps mungkin kayak Flutter, React Native, dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi untuk pembuatan REST API-nya. Lalu juga ada atau bisa membuat microservice, jadi aplikasi kecil-kecil terpisah, dan juga bisa buat real time apps ya. Lalu yang tadi saya bahas sedikit, apa sih perbedaan ASP.NET sama ASP.NET Core ini? Jadi ASP.NET yaitu yang lawas ya, yang lama itu generasi lama. Jadi ini tuh memang dibuat hanya untuk sistem operasi Windows yang memang lebih berat ya. Terus cocok juga ya untuk aplikasi yang lawas gitu. Nah, rilis terakhirnya itu tahun 2019 bersamaan dengan versi .NET-nya itu sendiri, versi 4.8.8. Nah, setelah itu tuh tidak ada pengembangan lagi, tidak ada pengembangan fitur dan lain sebagainya, hanya saja mungkin ada perubahan dari sisi security aja ya, security update-nya. Lalu ASP.NET Core ini sendiri adalah generasi terbaru yang dibangun atau dibuat oleh Microsoft ya. Ini tuh benar-benar super cepat, ringan, bahkan bisa dijalankan di semua OS. Dan ideal untuk buat project baru nih, kalau teman-teman misalkan mau buat aplikasi gitu. Jadi nggak perlu lagi nih pakai yang generasi lama yang ASP.NET. Jadi langsung aja kita buatnya tuh pakai ASP.NET Core. Nah, rilis terbarunya itu tahun 2024. Yaitu ASP.NET Core versi 8. Nah, ini bersamaan dengan versi si .NET-nya itu sendiri, yaitu versi 8. Nah, tadi kan kita bahas nih tentang .NET-nya itu sendiri ya. Jadi .NET itu apa sih? Gitu. .NET ini tuh adalah platform buatan Microsoft ya,
untuk membangun dan juga menjalankan berbagai macam aplikasi. Contohnya seperti pembuatan aplikasi web apps. Nah, misalkan contoh di sini kita bisa menggunakan ESP.NET Core. Lalu untuk pembuatan aplikasi desktop apps, kita bisa menggunakan WinForms, terus WPF atau WPF ya teman-teman. Terus ada MAUI juga. Terus untuk pembangunan aplikasi mobilenya kita bisa juga menggunakan .NET MAUI, terus Xamarin. Lalu untuk pembuatan aplikasi game kita bisa menggunakan Unity yang memang base-nya itu .NET juga. Lalu juga untuk pembuatan cloud service, API, dan juga microservice ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu bisa juga untuk pembuatan IoT apps, jadi Internet of Things. Jadi lebih tepatnya itu atau singkatnya si .NET ini tuh kayak seakan-akan mesinnya gitu, mesin besarnya atau tools atau library-nya, supaya kita itu bisa buat aplikasi berbagai jenis macam gitu di berbagai platform. Jadi ESP.NET yang lama misalkan dan ESP.NET Core ini tuh sebetulnya hanya bagian kecil dari keluarga besar si .NET-nya itu sendiri. Nah, ini ada beberapa timeline singkat dari .NET-nya itu sendiri dari awal sampai saat ini ya, update terakhir. Jadi awalnya itu tahun 2002. Di sini memang yang .NET yang versi lawasnya itu rilis pertama ini untuk Windows. Kemudian lanjut tahun demi tahun 2003, 2005 dan seterusnya. Nah, untuk generasi terbarunya ini dirilis awal tahun 2016 dengan versi .NET Core 1. Nah, barulah di situ mulai up to date lagi, mulai dikembangkan lagi sampai saat ini itu tahun 2023 ya di .NET 8. Di sini memang udah LTS, sudah long term support juga. Dan di sini juga ada keterangannya, ada perubahan ya, AI integration, terus juga efficiency cloud apps ya. Terus di 2025 juga itu akan coming soon ya teman-teman, akan ada update terbaru lagi. Dan ini adalah jadwal rilis resmi .NET ke depannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cek nih ke website si ESP.NET atau .NET-nya itu akan ada kayak bagan rilis untuk versi kedepannya. Nah, seperti ini saya udah screenshot, saya udah masukin juga. Jadi memang saat ini tuh yang terakhir ya, yang terbaru ini tuh di 2024. Yaitu versi .NET 9. Jadi di sini dijelasin kalau misalkan .NET ini tuh akan rilis ya, atau yang nge-publish setiap tahunnya di bulan November. Nah, saat ini kan di .NET 9 ya, di rilisnya di November 2024. Nanti untuk kedepannya itu akan ada rilis terbaru lagi .NET 10 di sini November 2025. Terus nanti juga ada .NET 11 di November 2026 ya teman-teman. Mungkin untuk pengenalan apa itu ESP.NET Core-nya cukup terlebih dahulu. Jadi mungkin next videonya atau video berikutnya saya akan menjelaskan tentang project atau struktur project si ESP.NET Core-nya itu sendiri seperti apa, terus pembuatan projectnya seperti apa gitu ya. Jadi saya tutup dulu mungkin ya. Terima kasih yang udah nonton. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.